Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan memiliki semangat belajar yang tinggi ya. Kali ini kita akan belajar bab 2 kelas 4, yaitu tentang wujud zat dan perubahannya. Mengenai wujud zat, dalam alam semesta ini terdapat 3 macam zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama ada zat padat. Sifat dari zat padat yang pertama yaitu partikelnya rapat dan teratur. Yang kedua, volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Dan yang ketiga yaitu mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Adapun contoh dari zat padat seperti payung, kamera, bola basket, televisi, buku, mobil, dan sebagainya. Wujud zat yang kedua yaitu zat cair. Adapun sifat dari zat cair antara lain partikelnya saling berdekatan, akan tetapi memiliki jarak antara partikel yang satu dan partikel yang lainnya. Kemudian volumenya tetap dan bentuknya juga berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian gaya tarik antar partikel agak lemah sehingga mudah terurai. Adapun contoh dari zat cair seperti minyak goreng, kecap, susu, sirup, dan sebagainya. Nah, wujud zat yang ketiga adalah zat gas. Adapun sifat dari zat gas antara lain partikel-partikel pada zat gas terletak berjauhan, volumenya berubah-ubah dan bentuknya juga berubah, dan gaya tarik antar partikel yang sangat lemah. Contoh dari zat gas bisa kita lihat seperti asap, kemudian gas pada balon udara, dan gas yang digunakan oleh orang tua kita untuk memasak. Selanjutnya mengenai perubahan wujud zat. Dalam keseharian kita, terjadi beberapa perubahan wujud zat seperti peristiwa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peristiwa mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada zat padat menjadi zat cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka diperlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya, seperti melelehkan es batu. Adik-adik pasti pernah memakan es krim, bukan? Nah, saat kita memakan es krim pada cuaca terik, es krim tersebut akan meleleh. Peristiwa inilah yang kita namakan dengan peristiwa mencair. Yang kedua, ada peristiwa membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada zat cair menjadi zat padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan sebagai kebalikan dari peristiwa mencair. Adik-adik pasti pernah membekukan air di freezer, kan? Kemudian air yang awalnya kita masukkan akan berubah menjadi es batu. Nah, peristiwa ini yang kita namakan dengan peristiwa membeku. Yang ketiga, ada peristiwa menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada zat cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya, bisa kita temukan saat merebus air. Dan saat air tersebut sudah mendidih, maka ia akan mengeluarkan uap. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada zat gas menjadi zat cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Adik-adik bisa melihat peristiwa mengembun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin ataupun es batu. Yang kelima, ada peristiwa menyublim. Apa sih itu menyublim? Nah, menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada zat padat menjadi material gas. Misalnya, jika adik-adik meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan terbuka, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis. Kenapa? Karena kapur barus itu mengalami peristiwa menyublim ke udara.
Dan yang terakhir ada peristiwa mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada zat gas menjadi zat yang lebih padat. Perubahan ini bisa adik-adik amati pada botol madu yang mulai muncul kristalisasi gula apabila kita biarkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itulah materi kita mengenai wujud zat dan perubahannya. Semoga adik-adik dapat memahami materi kita pada kali ini. Kuda berlari ke tanah datar, macan datang pergi mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.